adik-adik, berjumpa lagi sama Kak Gesti nih. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke adik-adik, tanpa basa-basi lagi, Kak Gesti langsung lanjut aja nih ke materinya. Adik-adik, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 4, tema 5, Pahlawanku, dengan subtema 2 yaitu Pahlawanku, Kebanggaanku. Adapun, indikator pencapaian kompetensi adalah mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, ada yang udah tahu belum materi apa yang akan Kak Ges bahas? Yaps, betul sekali. Kak Ges akan membahas materi mengenai pemantulan cahaya. Dalam video kali ini terdapat 3 subbab materi pembelajaran, yang nantinya Kak Ges akan menjabarkannya lebih lanjut pada penjabaran materi atau peta konsep. Adapun tujuan pembelajaran dengan menonton tayangan video ini adalah yang pertama, siswa kelas 4 dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Lalu yang kedua, siswa mampu melakukan percobaan tentang loop. Dan yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara rinci dan benar. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan adik-adik dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, amatilah video pembelajaran berikut ini. Yang kedua, rumuskanlah pertanyaan tentang apa saja yang belum diketahui mengenai fenomena yang diamati pada video pembelajaran ini. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Sebelum masuk ke materinya, seperti yang sudah Kak sampaikan, pada bagian penjabaran materi ini terdapat 3 subbab materi, yaitu pembelajaran 1 tentang konsep dari pemantulan cahaya, yang kedua tentang contoh dari pemantulan cahaya, dan yang terakhir tentang alat optik. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Konsep pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Adapun macam-macam pemantulan cahaya sebagai berikut. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Sedangkan untuk yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan yang tidak rata. Adik-adik, udah tahu belum apa aja sih contoh dari kedua macam pemantulan cahaya? Belum ya? Oke, Kak Ges langsung kasih tahu aja nih. Jadi, untuk contoh pemantulan cahaya teratur adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Contoh lainnya adalah pada permukaan air danau yang tenang. Sedangkan, contoh dari pemantulan cahaya tidak teratur adalah pada permukaan air yang bergelombang dan permukaan jalan yang berbatu. Baik adik-adik, kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenai alat optik. Contoh dari alat optik adalah lup atau kaca pembesar, kacamata, dan mikroskop. Sekarang Kak akan menjelaskan satu-satu dari ketiga alat optik tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu lup atau kaca pembesar. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan pada buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Lalu yang kedua ada kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Dan yang terakhir yaitu mikroskop. Adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata.
misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Kemudian, Kak Agnes akan mengajarkan adik-adik untuk membuat alat optik yang paling sederhana, yaitu lup. Adik-adik bisa lihat cara pembuatannya dengan menonton tayangan video berikut ini. Baik adik-adik, setelah menonton tayangan video praktek, Kak Ges sudah siapkan kuis yang berisi latihan soal dan evaluasinya nih. Kalian bisa mengaksesnya dengan cara mengklik link website yang sudah kakak taruh di kolom deskripsi ya. Adapun untuk petunjuk penggunaan kuisnya sebagai berikut. Yang pertama, setelah adik-adik mengklik link, kalian akan dibawa menuju halaman website yang langsung berisi tampilan halaman utama dari kuis. Yang kedua, pada halaman utama terdapat 4 tombol pilihan. Tombol yang pertama yaitu tombol subtema 1. Tombol yang kedua yaitu tombol subtema 2. Dan yang ketiga yaitu tombol subtema 3. Yang masing-masingnya berisi soal-soal latihan mengenai materi subtema 1 sampai dengan subtema 3 yang telah adik-adik pelajari. Dan tombol yang terakhir yaitu tombol evaluasi. Pada evaluasi merupakan gabungan dari beberapa soal-soal latihan yang terdiri dari soal latihan subtema 1 sampai dengan subtema 3. Yang ketiga, setelah adik-adik menekan tombol mulai pada halaman selanjutnya, kalian bisa langsung menjawab latihan soal tersebut. Dan yang terakhir, setelah adik-adik menyelesaikan soal latihan, kalian bisa melihat pembahasannya dengan cara menekan tombol pembahasan. Nah, adik-adik, dengan petunjuk penggunaan kuis ini, semoga dapat mempermudah adik-adik dalam menggunakan kuis pembelajaran. Jadi, kesimpulan dari materi subtema 2 hari ini adalah pemantulan cahaya merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya.
Macam-macam pemantulan cahaya adalah yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Contohnya, permukaan air danau yang tenang. Lalu yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Adapun contoh dari alat optik adalah lup atau kaca pembesar, kacamata, dan mikroskop. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir video. Kak Ges harap apa yang Kak sampaikan di video kali ini kalian bisa memahami dengan baik dan mampu mempraktikannya masing-masing di rumah. Kak Ges pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!